Fitur apa aja sih yang ada di DSP Value Acoustic VA48F? Halo, saya Adi dari VA Pro Audio Official. DSP VA48F ini sudah kita hubungkan ke laptop dan kita akan membahas fitur apa aja sih yang ada di dalam DSP-nya. Tentunya yang menarik adanya Vir Designer di dalam DSP VA48F ini. Menu tampilan utama seperti ini. Di input A ada noise gate, PEQ, DEQ, kemudian ada delay di input, kemudian di sini ada Vir input dan Vir output. Di sini ada metrik yang sangat fleksibel, input dan outputnya kalian bisa tentukan pilihannya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di bagian output ada PEQ juga, ada delaynya, ada kompresor dan limiter. Menu input analog, kalian hanya bisa memilih analog ya. Kemudian test signal, setting test signal di sini. Nah, di sini ada analog ataupun text signal, bisa kalian pilih sine wave, pink noise, atau white noise. Kemudian di bagian noise gate, ini jarang sekali digunakan untuk di DSP. Kemudian ada PEQ. Di bagian input ada PEQ, parametric EQ, masing-masing input A, B, C, dan D. Ini ada 15 PEQ. Nah, di sini ada 15 PEQ. Kemudian di inputnya juga sudah disertakan dengan crossover, ada high pass dan low passnya juga di sini. Mulai dari 6 dB per oktav sampai 48 dB per oktav. Oke, kemudian di sini kalau untuk tampilannya di sini ada tampilan frekuensi dan juga pace-nya. Kalian jika mengubah EQ, maka pace-nya akan berubah dan kalian bisa lihat di sini perubahan setiap EQ ataupun crossover. Kalian bisa lihat di sini. Di sini bisa di bypass, bisa juga disimpan untuk preset EQ di bagian inputnya. Kemudian bisa di copy juga. Contohnya seperti ini, kita EQ di bagian input D, kita copy di bagian input C. Kita bisa copy seperti ini. Jika kita mau reset, kita tinggal reset aja, maka akan flat lagi. Kemudian yang D sama, kita akan reset. Oke, nah ini menu yang memudahkan kita saat setup di bagian input. Kemudian di sini ada DEQ, Dynamic EQ. Dynamic EQ ini bekerja hampir sama dengan PEQ. Bedanya jika di Dynamic EQ kalian mengerjakan atau meng-EQ sesuai dengan frekuensi dan threshold tertentu. Nah, ini EQ-nya akan bekerja ketika threshold-nya sudah sampai di ambang yang kalian tentukan. Kemudian di sini ada delay di input. Kalian bisa gunakan ini di 1000 milisecond di bagian input. Kemudian di sini ada Vir, di bagian input ada Vir. Vir ini ada dua pilihan. Pertama, kalian bisa gunakan Vir yang ada di dalam DSP-nya. Yang pertama ini ada high pass, band pass, low pass, dan flat. Kemudian untuk di metrik, nah ini routingnya kalian bisa gunakan metrik ini untuk routing input mau dikirim ke output mana. Contohnya seperti ini. Ini sumbernya di bagian atas ini adalah input A, B, C, dan D, sedangkan ini outputnya. Output mau dapat sumber input apa? Contohnya di sini jika input A di sini dicentang seperti ini, maka output 1 ini dapat input A. Kalau saya pindah seperti ini, artinya output 1 ini dapat sumber dari input B. Dan seterusnya ya. Dan juga seterusnya, misalkan kayak yang 2 ini, artinya output 2 dapat dari input B. Jika saya summing, contohnya input A dan B di output 2 itu bisa. Oke. Nah, jika kalian mau reset, tinggal klik aja reset. Kalau clear, clear. Oke. Kemudian Vir di bagian input dan output sama, kalian bisa pilih antara input dan output. Di sini ada high pass, band pass, low pass, dan flat. Nah, satu lagi kalian bisa import filenya di sini. Jika kalian memiliki Vir yang sudah jadi, yang sudah kalian buat, kalian bisa import filenya Vir di sini ya. Nah, contoh seperti ini. Kalian bisa import file Vir-nya di sini, kemudian di bypass-nya ini dilepas.
Oke, kemudian untuk menu selanjutnya ada PEQ. PEQ di setiap output 1 sampai 8, di sini ada 10 PEQ. Di sini ada 10 PEQ dan ada crossover-nya ya. Crossover-nya mulai dari 6 dB per oktav sampai 48 dB per oktav, dan di sini sama ada Butterworth, Bessel, dan Language Rally. Oke, kalian bisa gunakan ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalian bisa copy, bisa paste, bisa reset, ataupun bisa save. Bisa save setiap preset yang kalian bikin bisa di save di sini langsung. Kemudian di sini ada delay juga, sama. Untuk delaynya di bagian output 1000 milisecond juga. Jadi input dan output totalnya kalau delaynya ini 2000 milisecond, cukup jauh. Oke, kemudian ada kompresor, kemudian ada limiter. Nah, limiter ini kalian bisa on kan di sini. Kalian bisa tentukan mau berapa dB threshold-nya, kemudian rilisnya mau berapa. Oke, menu yang kalian bisa lihat di sini dan kalian bisa coba sendiri untuk fitur-fitur DSP VA48F. Vir Designer yang di sini, ini software Vir Designer yang sudah disediakan oleh DSP VA48F ini, yaitu kalian bisa klik yang tadi, kalian bisa langsung klik yang di bagian ini, atau kalian bisa klik yang di bagian Vir ini, Designer, atau kalian bisa klik di bagian Vir Output. Jika kalian menggunakan Vir di bagian output, kalian bisa klik di bagian outputnya. Kemudian ini di bagian menu import, kalian bisa import dulu filenya. Ini file yang dari SmartLab atau dari beberapa aplikasi yang lain yang kalian bisa ekspor dengan format TXT. Oke, contohnya seperti ini. Nah, ini file yang sudah kita import seperti ini ya. Kemudian kalian bisa olah data dari speaker yang kalian sudah capture dengan software RT Analyzer. Jika kalian membutuhkan RT Analyzer untuk alat atau hardware-nya, kalian bisa kontak kami juga via Pro Audio. Untuk prosesnya, ini Vir-nya ada dua pilihan. Pertama, kalian bisa EQ secara manual atau kalian bisa EQ secara auto. Bisa EQ magnitude atau frekuensinya, bisa juga EQ pace-nya atau fase. Fase yang kalian bisa EQ secara auto. Kalian tinggal klik aja di sini, ini sudah otomatis akan meng-EQ secara auto. Contohnya yang Vir EQ manual, ada menu H dan L. Ini artinya high pass dan low pass. Di sini ada Butterworth, Bessel, dan Language Rally. Ada 6 dB sampai 48 dB per oktav. Kalian bisa buat di sini, contohnya seperti ini. Ya, contohnya seperti ini, kalian bisa ubah slope-nya, contohnya di Butterworth seperti ini. Misalkan ini mau dibatas sampai berapa, silakan. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kalian mau EQ pun bisa. Kalian bisa EQ di sini, ya. Misalkan ini seperti ini. Atau misalkan kalian tidak mau menggunakan ini secara manual, kalian bisa reset di sini, reset. Jadi kita nggak menggunakan proses manual di sini, tapi kalian bisa gunakan secara auto. Contohnya seperti ini. Di dalam Vir Designer ini, nah ini seperti ini, kalian tentukan aja frekuensinya mau mulai dari mana. Contohnya, saya hanya mau di 100 Hz. Oke. Kemudian pace-nya, misalkan saya mau flat semua, ya oke. Jadi pace-nya saya on-in dari 20 sampai 22.000 Hz. Ini adalah prosesnya. Kalian bisa ekspor ke file, kalian bisa simpan di sini atau langsung store di dalam DSP-nya 8. Kalian bisa pilih di output berapa kalian mau simpan di sini. Kemudian contohnya di output 1 store. Oke, saya store di sini, kemudian saya close di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini adalah hasil Vir yang ada di bagian output 1. Nah, ini saya lepas bypass-nya. Ini sudah aktif. Untuk Vir-nya sudah aktif seperti ini. Kemudian ketika saya kembali di bagian Vir Designer, ketika saya mau ubah juga di contohnya nih di Vir nomor 3, saya store juga. Oke. Dan saya lihat di 3. Ini 2, 0, 3 sudah ada, saya tinggal lepas bypass-nya. Ini Vir-nya sudah aktif. Untuk kalian yang membutuhkan DSP VA48F ini, kalian bisa kontak kami VA Pro Audio. Untuk tim support kami akan membantu kalian cara penggunaannya secara maksimal. Oke, sekian dari kami VA Pro Audio. Terima kasih, sampai jumpa.